Iya, iya. Mbak Elma, Mbak Renzi, seperti apa mungkin kondisi saat ini mengenai kemarin? Perkembangannya mungkin sekarang seperti apa? Perkembangannya masih dalam tahap pemulihan karena kemarin kan Renzi lupa usia dia nggak boleh gosok gigi sama dokternya, jadi dia gosok gigi, jadi akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh karena operasinya itu di bagian dalam bibir, jadi di beletnya itu di bibir bukan di sini, jadi apa namanya masih bengkak lah gitu. Apalagi kemarin tadi malam sempat dibawa ke rumah sakit lagi karena obatnya kan keras antibiotiknya, jadi nafsu makannya juga masih belum Stabil. baik. Akhirnya dia sesak napas tadi malam gitu, lambungnya kena gitu. Jadi sekarang masih tahap pemulihan lah ya, belum. Ada upaya-upaya lain nggak sih mungkin yang akan dilakukan gitu? Kalau sekarang upayanya mikirin dia dulu, bagaimana dia bisa kembali pulih. Sebenarnya ini yang dioperasi dari bagian dagu aja ya, diperkosa, dibuang permasalahan yang kemarin. Benda asing, apakah itu lagi diperiksa ke lab, itu cairan apa, karena kalau cairan filler sebenarnya nggak begini ya, ini kan mengeras kayak batu gitu kan. Nah nanti setelah dagu ini selesai baru ke tahap operasi berikutnya, yaitu di bagian bibir, karena yang disuntikin ini bibir sama dagunya itu sama jenisnya gitu. Awalnya mulanya seperti apa sih? Awal mulanya biasalah, kalau artis-artis itu kan di endorse ya, di endorse, akhirnya dia diajak sama temen-temennya gitu kan, di endorse, yang dia pilih endorse-nya itu filler, karena buat Renzi mungkin filler itu tidak terlalu berbahaya kan. Filler itu cairan yang disuntikan akan hilang 3, 6 sampai 1 tahun karena sifatnya tidak permanen. Dokter juga bingung, ini tidak pernah ada kasus filler ini bermasalah. Ini pasti disuntikan sesuatu benda asing yang kita lagi cek ininya apa gitu. Awalnya dari situ gitu kan, kemudian 1 tahun pertama itu tidak mengalami apa-apa. 1 tahun itu biasa aja, cuma semakin mengeras. Aku suka pegang, kok ini filler biasanya udah habis, kok ini kayak batu. Nah itu setelah 1 tahun. Jadi sebenarnya Renzi ini udah keempat kalinya kambuh. Yang pertama, kedua, yang ketiga itu dia cuma menggunakan antibiotik kempes gitu ya. Terus kambuh lagi kempes. Aku bilang udah langsung ke kliniknya aja gitu. Dia nggak mau karena merasa udah nggak yakin dan nggak percaya lagi. Terus dia diselesain dulu. Pokoknya dia berkali-kali diajak ke sana. Aku bilang kok ke sana aja biar tanggung jawab. Dia nggak pernah mau. Nah terakhir waktu kita liburan semua rame-rame di puncak, itu dia menggigil dan panas tinggi gitu kan. Terus saya lihat mukanya itu udah bengkak, dagunya itu panjang kayak apa ya, panjang lah gitu kan. Terus udah mulutnya juga udah menyon-menyon. Nah terus saya lihat nanahnya nggak berhenti dari dagunya gitu kan, itu dilap keluar lagi, jadi udah bolong gitu. Jadi kalau apalagi sekarang udah panjang ya garisnya, itu mudah-mudahan sih bisa hilang ya, mudah-mudahan gitu nggak sampai cacat. Tapi rasa trauma sampai sekarang seperti apa sih Karen? Ya, traumanya yang trauma karena kegagalan ini, karena saya merasa filler itu tidak berbahaya gitu. Ya traumanya secara fisiknya aku jadinya lebih nggak percaya diri sama diri sendiri, malu setiap keluar harus pakai masker terus dikadari sama ini itu biarin apa tuh namanya keluar gitu. Jadi ya penderitaan saya selama 3 tahun ya kayak gini gitu. Tapi itu perkembangannya sendiri seperti apa Mak, dari awal sampai sekarang udah terlihat belum sih? Perubahannya udah terlihat pemulihan atau setelah Perbaikan. Alhamdulillah karena benda asing itu kan besar ini ya yang ada di sini udah dikeluarin. Tapi dokter bilang kan itu akan dicek lab dulu, mudah-mudahan nggak berbahaya, karena kalau itu nggak dikeluarkan akan terus kamu infeksi lagi, minum obat kan bahaya, terus minum obat antibiotik ya kan. Nah udah, jadi cukup memang harus dibuang. Namun waktu dokter cek kemarin nggak sampai ke tulang, kalau sampai ke tulang itu bahaya.
Oke, ini kan pemerintahan kan sudah semakin besar ya gitu. Mungkin kayak ada nggak sih itikat baik dari klinik yang sebelumnya? Nah gini, awalnya kan saya telepon dia, nggak direspon, saya WA nggak direspon, akhirnya tujuan nih orang nggak punya itikat baik ya, gitu. Ini kakak saya lagi menderita ini, gitu kan. Maksud saya minta tanggung jawabnya. Tapi saya pikir karena kondisinya dia mendesak, akhirnya udah deh, saya bawa dia dulu ke rumah sakit, nanti baru saya tindak lanjutin. Tapi setelah ada kasus ini saya lempar gitu kan di media sosial, barulah dia mau mediasi gitu kan. Jadi insya Allah dalam minggu ini kita mau mediasi kepada kliniknya gitu kan. Ya, saya sih kepengennya dia jujur nih apa sih yang disuntiknya di kakak saya gitu kan gitu. Kok bisa maunya filler tapi disuntiknya lain, terus tanggung jawabnya seperti apa sih gitu loh. Saya kan juga gak kepengen ini terjadi kepada yang lain ya. Ini buat kami ini adalah kakak saya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk teman-teman khususnya wanita yang ingin cantik, yang ingin melakukan perawatan, tapi harus tahu benar, apalagi ini masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi harus banyak tanya dan harus sebenarnya juga itu referensi juga ya. Bingung juga gitu ya. Sebenarnya juga di referensi katanya bagus gitu. Jadi ya biasalah, dia kan pemain sinetron ya kan yang dijual muka. Jadi ya dia tuh kepengennya cantik lah gitu. Tapi dia melakukan filler karena dia pilih filler karena memang katanya itu tidak berbahaya gitu. Ini aja dia baru bilang ya ampun gua baru seumur hidup, sekali seumur hidup pakai filler apes katanya. Tapi bisa dibilang untuk sekarang memaafkan dulu ya kak, kekeluargaan dulu untuk sekarang ini. Ya lebih sekarang saya Nanti karena prosesnya panjang, kita harus lidikin dulu apakah yang mengerjakan saya itu dokter, apakah ada waktunya, itu banyak banget. Tapi Mbak Rizky, maaf sebelumnya, seperti apa sih ingin tampil cantik tapi malah celaka? Hikmah yang diambil seperti apa mungkin Mbak Rizky? Semua manusia banyak kegagalan, yang pintar aja bisa jadi bodoh, itu banyak banget. Yang profesor juga bisa salah. Jadi saya tidak menyesali nama perjalanan hidup, pasti ada aja kegagalan yang mungkin ini terjadi sama diri saya. Karensi sendiri mungkin sama keluarga mungkin seperti apa sih, pertanggungjawaban apa sih yang diinginkan dari saya Banyak banget itu, nanti biar pengacara aku aja yang ngomong nanti next time kalau udah waktunya, kerugian apa yang saya alami. Jadi secara psikis itu benar-benar saya down banget. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa syuting. Setiap ada tawaran syuting saya tolak karena saya gajinya nggak nyaman. terus kalau saya secara pribadi saya inginnya klinik ini kan dibuka untuk umum, jangan sampai merugikan orang lain gitu loh. Ini benar-benar harus punya tanggung jawab kepada pasiennya gitu. Jadi jangan sembarangan gitu loh menyuntik-nyuntik orang gitu kan. Kakak saya kan dijadikan endorse, berarti kan dia kan artis, dijadikan sebagai endorse untuk menarik orang supaya datang. Jadi berikanlah yang terbaik untuk pasien-pasien dan berikan juga safety dari dokternya yang juga memang punya kualitas. Jadi jangan sampai klinik ini merugikan orang lain gitu loh. Jadi orang lain kepengen cantik, pengen perawatan ya, mereka harus menyediakan layanan yang baik untuk yang ingin melakukan perawatan. Sudah Kapan memeriksa rencananya? perizinannya belum sih kak? Ya belum lah. Nanti Belum. makanya lagi Tapi biarin itu aja. klinik baru atau gimana sih Kak? Atau Kayaknya udah lama ya, udah lama. Jadi nanti itu sabar aja. Insya Allah mudah-mudahan Minggu ini ya. mudah-mudahan minggu ini gimana nantinya itu udah Sayangin lagi diurusin sama lawyernya, soalnya lagi diperiksa semua sama lawyernya. Berarti Mas akan ada sendiri rencana gimana? ke jalur hukum ya? Ya kalau pokoknya kita yang namanya serahkan salah tetap dihukum. tapi kapan nggak sih kakak tahu udah menjadi tutup juga untuk Saya? ya dirimu sendiri Jadi lebih was-was kalau lah. saya mah rajin melakukan perawatan, kalau nggak ntar kuir. Melakukan perawatan itu sah-sah aja, siapapun wanita pasti kepengen cantik, asal dilakukan dengan tempat yang orang yang tepat, tempat yang tepat, obat yang tepat, udah itu aja. Oke. Oke. Thank you ya. Terima kasih.